Salam sobat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Felix Weslega Majel Tambunan. Saya berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli Utara. Sekarang saya menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Cipanas. Baik teman-teman, saya akan mereview buku yang berjudul Kekristenan dan Liberalisme, yang dimana buku ini dituliskan oleh J. Gershom Machen D.D. Buku ini diterbitkan di Indonesia pada tahun 2018. Penerbitnya adalah Junedi Lee Surabaya Momentum. Ketebalan buku ini berkisaran 204 halaman, di mana buku ini mendapatkan 7 bab, mulai dari pendahuluan, doktrin, Allah dan manusia, sampai ke bab 7 yang berisikan tentang gereja. Baik, sebentar lagi saya akan mereview buku ini mulai dari bab 1 sampai bab 7. Tunggu part berikutnya. Baik teman-teman, saya akan membahas bab pertama pada buku Kekristenan dan Liberalisme ini, yang dimana bab pertama itu berisikan tentang pendahuluan. J. Gershom Machen memang mengakui pada umumnya liberalisme ini ingin memperkuat dan menyelamatkan iman kekristenan dengan cara pengetahuan mereka. Tetapi para penganut pengetahuan ini malah menyalahgunakan pengetahuan tersebut, yang dimana pada umumnya iman mereka digerogoti sedikit demi sedikit. Kemudian apa yang mereka munculkan kekristenan pada zaman ini tidak lagi kekristenan yang pada umumnya. Kemudian pada bab kedua, yaitu doktrin, J. Gershom Machen ini juga banyak menentang doktrin liberalisme terhadap kekristenan, yang dimana doktrin liberalisme ini mengatakan bahwa kekristenan hanyalah sebuah ungkapan di masa lalu, atau boleh dikatakan bahwa ungkapan itu hanyalah sebuah dongeng. Itulah yang direduksi oleh J. Gershom Machen D.D. Yang sebenarnya adalah kekristenan itu sebuah fakta atau sejarah yang benar-benar terjadi di masa lalu. Kemudian kita lanjut pada bab ketiga, yaitu Allah dan manusia. J. Gershom Machen juga mereduksi banyaknya doktrin-doktrin liberalisme terhadap Allah dan manusia, yang dimana liberalisme mengatakan bahwa Allah hanyalah bersifat universal. Kemudian liberalisme juga mengatakan bahwa manusia itu tidak ada dosa, atau mengatakan tidak ada dosa di dalam dunia ini. Kemudian pada bab yang keempat, yaitu Alkitab, di mana J. Gershom Machen D.D. mengatakan bahwa liberalisme ini lebih mengutamakan tentang pengalaman, yang dimana pengalaman mereka itu bersifat otoritas, tidak sesuai dengan pengalaman kekristenan yang pada umumnya. Kemudian kita lanjut pada bab yang kelima. Di bab kelima ini mengenai Kristus, J. Gershom Machen mengatakan bahwa liberalisme ini hanya menganggap Kristus sebagai iman dan guru keselamatan, yang dimana pada umumnya kekristenan itu sebenarnya adalah Kristus itu lebih-lebih dari iman dan guru keselamatan. Kemudian pada bab yang ke-6, yaitu keselamatan, di mana J. Gershom Machen mengatakan bahwa liberalisme ini sangat jijik ketika mengatakan keselamatan, karena mereka tidak percaya bahwa keselamatan itu hanya ada dalam nama Yesus. Mereka juga sangat jijik pada orang-orang yang percaya tentang salib yang dipikul oleh Yesus. Kemudian di bab ke-7, yaitu membahas tentang gereja, J. Gershom Machen menekankan persaudaraan di dalam kitab suci lebih dalam atau lebih intim, yaitu kita semua sebagai umat yang telah ditebus oleh Yesus. Sebenarnya tidak semua keburukan tentang liberalisme. Di satu sisi, liberalisme itu adalah menyatukan kekristenan, tetapi yang menjadi negatifnya itu adalah liberalisme ini malah membuang apa yang inti-inti dari kekristenan yang pada umumnya. Contohnya yaitu keselamatan, kemudian prasa-prasa tradisional. Baik, di dalam buku ini saya dapat mengevaluasikan positifnya sedikit, yaitu tentang buku ini sudah diterjemahkan dari bahasa Inggris sebelumnya di tahun 1900-an, yang telah diterbitkan tahun 2018 di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia untuk mempermudahkan kita membaca. Kemudian pada sisi positifnya juga, buku ini membuat cetak kertas. Kemudian pada evaluasi negatifnya, buku ini banyak menggunakan kata-kata yang salah atau huruf kapital pada penggunaannya. Kemudian pada penggunaan
tanda koma, tanda titik, tanda seru, tanda baca juga banyak yang salah. Kemudian paragraf-paragrafnya dalam beberapa tadi saya lihat banyak yang salah juga. Jadi yang saya dapat atau yang dapat saya simpulkan dari buku ini adalah jadilah kekristenan yang beriman. Atau saran yang dapat saya berikan adalah jangan kita membuang apa dari inti kekristenan yang umumnya terhadap liberalisme ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.